أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف شيخ الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti setelah selesai baca satu-satu. Nabila baca, terus Putri baca, nanti setelah selesai. Ayyuhal waladu la takun minal a'mali muflisan wala minal ahwali khaliyan wa tayaqqan annal ilmal mujarrada la ya'khudhu bil yadi. Ayyuhal waladu, wahai anak, la takun, janganlah ada siapa kamu, minal a'mali, dari perbuatan-perbuatan, ialah muflisan, orang yang bangkrut. Wahai anakku, kata Imam Ghazali, janganlah kamu menjadi orang yang bangkrut dari amal perbuatan. Orang yang bangkrut bukan hanya mereka orang yang kehilangan harta di dunia, tapi yang paling celaka adalah orang yang ketika datang menghadap Allah membawa segunung ilmu dan ibadah, tetapi kosong dari keikhlasan. Ia beramal, tapi amalnya bukan karena Allah. Ia berilmu, tapi ilmunya tidak diamalkan. Maka semua itu hangus tak bersisa, seperti debu yang diterbangkan oleh angin. Kita yang rajin sholat 5 waktu, kalian yang rajin sholat 5 waktu, bahkan sholat sunnah, tapi hati kita keras kepada orang tua kita. Kita marah saat disuruh membantu orang tua kita. Kita menatap tajam ibu kita yang menegur dengan cinta. Kita terlihat soleh, terlihat solehah di atas sejadah, tapi bangkrut dalam adab. Jadi ilmunya tidak diamalkan. Muflis namanya, orang yang bangkrut. Kalian santri yang hafal banyak kitab, tahu fikih toharoh, belajar tentang fikih toharoh, fikih puasa, fikih muamalah, tapi kamar tidur kita kotor, baju kita berserakan, dan kita tidak pernah peduli. Bahkan kita bisa menjelaskan hukum najis, tapi membiarkan toilet pesantren najis dan jorok,
maka kita adalah orang yang pandai dalam lisan tapi lalai dalam perbuatan. Tahu ilmunya tapi tidak diamalkan, namanya muflis, orang yang bangkrut. Bahkan ketika kita menjadi seorang siswa, umpama kita mendapatkan juara pidato agama, ceramah, debat, tapi kita suka mencaci teman yang berbeda pendapat, merendahkan teman yang nilainya lebih rendah, maka kita bicara tentang adab tapi tidak beradab dalam bersosial. Ilmunya ada tapi enggak diamalkan, namanya muflis. Maka seakan-akan ibarah ini mengingatkan kepada kita, nak, jangan sampai kalian terlihat hebat di depan manusia tapi hina di hadapan Allah. Jangan sampai amal kita banyak di mata dunia tapi bangkrut di sisi Allah karena tidak ada keikhlasan dalam beramal. Wala minal ahwali khalian, wala, dan janganlah ada siapa kamu, wala takun, maksudnya begitu tuh sama kayak di atas. Minal ahwali, dari keadaan-keadaan, ialah khalian, kosong. Yang kedua, dan jangan pula kosong dari perkara-perkara yang berfaedah, yang bermanfaat. Ibarah ini mengajarkan kepada kita amal yang banyak belum cukup jika hati kita kosong, namanya hal. Awas, hal itu perkara tentang batin, tentang hati, hal namanya. Ibarat orang yang sibuk membangun rumah besar tapi di dalamnya hampa dan gelap. Allah melihat hati, bukan hanya gerakan. Maka amal kita harus diiringi dengan keadaan-keadaan rohani, keadaan-keadaan hati seperti khusyuk, khauf, takut kepada Allah, cinta karena Allah, cinta pada kebenaran, sabar, tawadhu, dan lain sebagainya. Amal tanpa hal seperti tubuh tanpa jiwa, bergerak tapi mati. Seperti contoh, kita rajin sholat 5 waktu, tepat waktu, bahkan dengan suara lantang. Tapi saat dinasehati ayah kita, lalu kita kesal, marah. Saat ibu kita berbicara lembut, kita justru mendebatnya. Ini tanda sholat kita belum menumbuhkan tawadhu,
hati kita masih kosong dari hal sholatnya rajin, tapi hati kita masih kosong dari sifat tawadhu. Jangan sampai kosong hati kita, belajar dari sekarang. Maka inilah orang yang amalnya ada, tapi keadaannya kosong. Keadaan kosong. Contoh bagi kita seorang pelajar, seorang siswa. Kita aktif di organisasi sekolah, rajin hadir di kegiatan sekolah, tapi kita merasa lebih suci dari teman-teman kita yang belum ikut. Kita merasa lebih baik, dan itu membuat kita memandang rendah teman-teman kita. Kita kehilangan hal yang bernama rendah hati. Amalnya ada, tapi kita kehilangan hal spiritual batin, keadaan hati yang bernama tawadhu. Hati. Contoh seorang santri, kita mampu membaca kitab gundul dengan fasih, tapi saat teman kita berbuat salah, kita hina dia. Saat guru datang, kita pura-pura patuh, tapi menyindir di belakang, ngegosipin di belakang, ngomongin di belakang. Kita punya ilmu, tapi tidak punya hal. Apa halnya? Tawadhu, rahmah, kasih sayang, ikhlas, dan lain-lain. Kita rajin, tapi hati kita belum bercahaya. Ngajinya rajin, sekolahnya rajin, ada guru nunduk hormat, tapi di belakang membicarakan guru tersebut. Kita punya ilmu, tapi hati kita kosong dari hal. Hati kita kosong dari spiritual batin. Kita tidak memiliki hal. Laksana rumah mewah, harga miliaran, tapi dalamnya gelap, hampa, kosong, gak berisi, dan lain sebagainya. Maka ibarah ini mengingatkan kepada kita, seakan-akan berbicara, jangan kau kira cukup hanya dengan banyaknya amal. Jika hati kita masih penuh marah, masih penuh rasa iri dan dengki, masih penuh rasa sombong, ria, ujub, dan lain-lain. Kalau hati kita masih dipenuhi hal-hal yang seperti tadi, ini menunjukkan bahwa kita belum mengenal Allah, bahwa kita belum mengenal Allah. Ingat, amal itu kendaraan, tapi keadaan hati kita adalah arah. Amal itu kendaraan, tapi keadaan hati kita adalah arah. Jangan sampai kita berjalan tapi menuju jurang karena hati kita kosong dari cahaya ilahi. Amal itu usaha lahiriah, sedangkan hal itu keadaan batin, keadaan hati. Seperti contoh amal, sholat, usaha lahiriah, puasa, sedekah, dan lain-lain.
Sedangkan halnya itu, keadaan batinnya itu adalah khusyuk. Salat adalah usaha lahiriah. Khusyuk di dalam salat adalah keadaan batin atau keadaan hati. Wa tayaqqan annal ilmal mujarrada la ya'khudhu bil yadi. Wa tayaqqan, dan yakinlah siapa kamu, annal ilma, bahwasanya ilmu, al-mujarrada yang murni, ialah la tidak ya'khudhu menyelamatkan apa ilmu, bil yadi dengan sendirinya. Lalu muncul lagi ibarah yang selanjutnya, yakinlah bahwa ilmu semata tanpa amal tidak bisa menjamin keselamatan di akhirat. Ilmu tanpa amal tidak bisa menjamin keselamatan kita, keselamatan seseorang di akhirat. Wa tayaqqan, dan yakinlah, artinya jadikan ini keyakinan dalam hati kita, bukan sekedar tahu, bukan hanya lewat ucapan, tapi benar-benar kita yakini dalam jiwa kita, annal ilmal mujarradah, bahwa ilmu yang murni, semata-mata ilmu saja tanpa amal, ilmu yang tidak dibarengi dengan amal, hanya sebatas catatan di buku, hanya sebatas coretan di kitab, hanya sebatas hafalan di otak, ia tidak akan pernah meresap ke dalam hati dan tidak akan mempengaruhi perbuatan. Kalau sudah demikian, la ya'khudhu bil yadi, tidak akan menyelamatkan kamu. Ilmu yang tidak diamalkan tidak akan bisa menggandeng tangan kita saat kita terjatuh. Ilmu tidak akan menolong kita di akhirat, bahkan bisa menjadi saksi yang menyalahkan kita. Maka ibarah ini seakan-akan memberikan nasihat kepada kita. Nah, jangan bangga karena kau hafal banyak ayat dan hadis. Jangan mengira buku catatanmu penuh berarti hatimu juga penuh. Jangan kau kira coretan di kitab kamu penuh berarti hati kamu juga penuh. Ilmu tanpa amal adalah beban, bukan pertolongan. Seperti pedang yang tajam tapi tidak pernah dipakai, seperti perahu besar yang tak pernah diseberangkan. Ilmu itu akan menyelamatkan kita jika kita jadikan ia pakaian amal dan hiasan akhlak kita. Jadi ilmu bisa menyelamatkan kita jika ilmu tersebut kita jadikan sebagai pakaian amal
dan hiasan akhlak kita. Mana contohnya? Orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Contoh, kita tahu bahwasanya Allah Maha melihat. Tapi saat diminta ibu membantu pekerjaan rumah, kita pura-pura tidur. Kita males atau diam-diam menghindar. Ini pertanda ilmumu tentang muraqabah. Apa muraqabah? Kesadaran diawasi Allah, hanya tinggal di mulut, belum menjelma menjadi semangat berbakti dan ringan tangan. Atau contoh yang lainnya, kita tahu bahwa Allah mencintai anak yang berbakti. Tapi saat ayah kita pulang kerja, kelelahan, kita tetap asik bermain sendiri tanpa menyiapkan air minum atau menyambutnya. Berarti ilmu kita tentang adab belum membentuk kepekaan dan empati dalam hati kita. Baru sampai lisan. Dan itu beban. Ilmu yang seperti itu beban. Ilmu yang seperti itu membahayakan, bahkan akan menjerumuskan pemiliknya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Contoh yang lain, mana ilmu yang tidak diamalkan? Kita tahu bahwa pacaran itu haram. Kita hafal ayat wala taqrabuz zina. Bahkan kita mampu menjelaskan dengan tafsirnya. Tapi hati kita masih menyimpan rasa untuk seseorang yang bukan mahramnya. Dan diam-diam kita membalas perhatian dengan perhatian. Itu artinya ilmu kita belum menyelamatkan kita. Ilmu kita belum memegang tangan kita. Kenapa? Karena kita sendiri yang tak mau menggenggamnya. Maka ibarah ini mengingatkan kepada kita, nah, ilmu itu ibarat pelita. Tapi kalau tak kau bawa ke jalan, kau tetap akan tersesat. Ilmu itu ibarat kunci. Tapi kalau tak kau pakai untuk membuka pintu amal, kau akan tetap di luar. Jangan sampai ilmu yang seharusnya menyelamatkan kita justru menjadi penyesalan di akhirat karena kita tahu tapi tidak mau berbuat atau mengamalkan. Misaluhu law kana ala rajulin fi bariyatin asyratu asyapin hindiyatin ma'a aslihatin ukhra. Misalu adapun contohnya, laukana seandainya ada, ialah ala rajulin atas seseorang,
Fi bariyatin di padang Sahara. Apa asyratu asyapin 10 pedang. Hindiyatin yang bangsa Hindi. Ma'a aslihatin beserta senjata. Ukhra yang lain. Misaluhu. Beliau pengarang kitab memberikan perumpamaan. Seakan-akan berbicara biar kalian lebih paham. Pengarang kitab ini memberi perumpamaan. Karena kadang satu contoh yang dalam bisa mengetuk hati lebih kuat daripada 1000 dalil. Satu contoh yang dalam bisa mengetuk hati lebih kuat daripada 1000 dalil. Apa perumpamaannya? Perumpamaan kita seorang pelajar. Lau kana ala rajulin fi bariyatin asyratu asyafin hindiyatin ma'a aslihatin ukhra. Seandainya atau kalau ada seorang laki-laki di padang pasir atau gurun Sahara atau di tengah hutan, laki-laki tersebut memiliki atau membawa 10 pedang Hindia dan beberapa senjata lainnya. Maksudnya apa? Bayangkan oleh kita. Nih, kita pelajar nih. Kita penuntut ilmu. Bayangkan seseorang yang sangat siap perang, yang sangat siap tempur. Dia bawa senjata terbaik, pedang tajam buatan Hindia, dan perlengkapan perang yang lengkap. Bukankah orang tersebut kelihatannya sangat kuat dan tak terkalahkan? Apa maksudnya? Maksudnya begini, seakan-akan ngomong sama kita, nah, ini seperti engkau yang membawa banyak ilmu. Ilmu nahwu, ilmu sorob, ilmu yang lainnya, ilmu yang dari sekolahannya. Kamu bawa banyak ilmu, hafal banyak ayat, tahu dalil, paham kitab, sudah belajar dari guru-guru hebat. Kau tampak seperti pejuang yang lengkap persenjataannya. Berarti kita tuh sama seperti seseorang yang memiliki persenjataan yang lengkap. Jadi kalau ada musuh yang nyerang, tinggal pakai senjata kita. Nah, amal tuh. Wa kana ar-rajulu syuja'an wa ahla harbin. Wa kana, dan ada siapa ar-rajulu seseorang tersebut, ialah syuja'an pemberani, wa ahla harbin, dan ahli perang. Dan laki-laki itu adalah seorang yang pemberani dan ahli dalam berperang. Maksudnya bukan hanya punya senjata, tetapi dia juga pemberani dan terlatih. Ini ibarat kita yang sedang menuntut ilmu, yang tidak hanya berilmu, tapi cerdas, cepat paham, dan tahu strategi dalam agama. Tapi awas, apakah cukup hanya itu saja? Fahamala alaihi asadun azimun muhibun. Fahamala, lalu menyerang,
alaihi atas hi rojul. Apa yang menyerang? Apa? Asadun, seekor singa. Singanya azimun, yang besar. Muhibun, yang ditakuti. Lalu tiba-tiba seekor singa besar dan mengerikan ganas menyerangnya. Di saat ini ibaroh ini ngingetin sama kita. Lagi asik belajar, lagi asik menuntut ilmu, datanglah ujian, datanglah godaan, datanglah musuh sejati manusia. Apa? Hawa nafsu, syahwat, cinta dunia, pacaran, kemalasan, kesombongan, ria, ujub, dan lain sebagainya. Ini seperti singa buas yang tak peduli siapa korbannya. Begitu juga musuh sejati kita. Baik musuh sejati kita yang berupa hawa nafsu. Ia akan menerkam siapapun, walau dia santri, walau dia anak kiai, walau dia kiai, walau dia ustadz, walau dia pengajar, dan lain sebagainya. Musuh sejatinya akan menyerang, nggak pandang bulu siapa yang dia serang. Tapi ingat, di depan tadi tuh kita punya banyak senjata, punya pedang, dan senjata-senjata yang lainnya. Apa iya ketika harimau atau singa menyerang kita, kita nggak menggunakan senjata kita? Pun sebaliknya, apa iya ketika musuh sejati kita menyerang kita, godaan datang kepada kita, apa iya kita nggak menggunakan senjata kita berupa ilmu yang telah kita peroleh? Nah, di sini, awas di sini. Sehingga muncul ibarah selanjutnya, fama dhannuka hal tadfa'u al-aslihatu syarrahu anhu bilastimaliha au darbiha. Fama, maka ialah apa? Adapun dhannuka, persangkaanmu, hal apakah tadfa'u, akan menolak. Apa yang menolak? Apa? Al-aslihatu, senjata. Pada apa objek yang ditolaknya? Syarrahu, pada keburukannya, hu asad, dari hu rojul, bila dengan tanpa istimali menggunakannya ha asliha, atau dorbi memukulkannya ha asliha. Menurut kalian, menurutmu, apa yang kamu pikirkan? Apakah senjata-senjata itu akan bisa menolak atau menghalau keburukan atau kebuasan singa itu jika tidak digunakan atau dipukulkan? Tentu akal yang normal pasti bisa menemukan jawabannya, tidak akan menghindar singa atau keburukan jika senjata kita tidak kita gunakan. Ini sama seperti kita. Kata pengarang kitab, nah, apa gunanya ilmumu jika tidak dipakai? Apa gunanya tahu hukum jika tidak ditaati?
Apa gunanya hafal ayat-ayat Al-Quran jika saat godaan datang kau diam saja? Pedang tidak akan melukai musuh kalau hanya digantung. Begitupun ilmu tidak akan menyelamatkanmu jika hanya dihafal bukan diamalkan. Nah, seakan-akan ngomong, sebanyak apapun ilmu yang kau punya, jika tidak kau pakai untuk melawan musuh sejatimu, maka ia seperti pedang berkarat. Ilmu itu senjata, Luhna, tapi hanya akan menolong kamu kalau kamu gunakan. Maka jangan hanya hafal, tapi hayati. Jangan hanya tahu, tapi taati. Jangan hanya belajar, tapi berjuang dengan ilmu itu dalam kehidupan. Wa minal ma'lumi annaha la tadfa'u illa bitahriki wad-darbi. Wa minal ma'lumi dan ialah min termasuk al-ma'lumi yang diketahui. Adapun anna bahwasanya asliha ialah la tidak dapat tadfa'u menolak apa asliha illa kecuali bi dengan at-tahriki digerakkan, wad-darbi dan dipukulkan. Wa minal ma'lumi dan sudah diketahui. Ini adalah hal yang sudah jelas, tak perlu dipertanyakan lagi. Semua orang yang berakal, yang paham, tahu kebenarannya. Begitu juga dengan ilmu yang kita pelajari. Ia bukanlah sekedar teori, tapi sesuatu yang harus diamalkan. Annaha la tadfa'u, bahwa senjata tersebut tidak bisa menghalau. Ini sama mengingatkan kepada kita seorang pelajar. Ilmu yang kau miliki, baik ilmu itu tentang agama, baik ilmu itu tentang umum yang kalian dapat lewat di sekolahan, atau bahkan hal-hal lainnya, semuanya tidak akan bisa menolong kalian jika tidak digunakan. Sama seperti pedang yang hanya akan tergeletak di tangan kita tanpa pernah menebas musuh. Begitu juga dengan ilmu, ia harus digunakan dalam perbuatan nyata. Illa bitahriki wad-darbi, illa kecuali bitahriki wad-darbi, dengan menggerakkan dan memukulnya. Gerimis ya. Ini mengingatkan juga kepada kita, ilmu tidak bisa memberi kita pertolongan jika hanya kita biarkan di dalam hati atau pikiran saja, seperti senjata yang harus digunakan untuk melawan musuh. Ilmu juga harus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu tidak cukup hanya dipelajari, tapi ia harus diterapkan, dipraktekkan, dan dijalankan. Saat godaan datang, saat musuh sejati kita datang,
seperti singa yang ganas, ilmu harus langsung bergerak. Awas tuh. Saya ulangi sekali lagi. Saat godaan datang, saat ujian tiba, saat musuh sejati kita datang, itu laksana seperti singa yang ganas tadi tuh yang menyerang. Maka ilmu kita harus langsung bergerak di tangan kita untuk menanggulanginya. Ilmu tentang sabar. Awas perhatikan nih, senjata nih, sabar. Kita tahu tentang sabar, namanya ilmu. Senjata tuh sabar tuh. Ilmu tentang sabar harus kau amalkan. Saat musuh sejatimu datang, apa? Emosi. Maka gunakan senjatamu berupa ilmu, hadapi emosi itu dengan sabar. Itu menunjukkan Anda telah menggunakan senjata yang telah Anda punya berupa ilmu di saat musuh sejati Anda yang bernama emosi datang menghampiri Anda. Apalagi ilmu tentang menjaga pandangan harus kalian terapkan saat melihat yang haram. Ilmu tentang adab harus kau tunjukkan dalam setiap ucapan dan tindakan. Maka seakan-akan berbicara, ilmu tanpa amal bagaikan pedang yang tergeletak tanpa digunakan. Senjata itu hanya bisa menolong jika kau angkat dan pukulkan kepada musuh. Begitu juga dengan ilmu. Gunakan ilmu itu untuk mengalahkan nafsu. Gunakan ilmu itu untuk mengalahkan godaan. Gunakan ilmu itu untuk mengalahkan ujian hidup. Gunakan ilmu itu untuk mengalahkan sifat sombong, ujub, ria, dan lain sebagainya. Jangan biarkan ilmu itu hanya menjadi pengetahuan di dalam kepala, tapi jadikan ia kekuatan yang bergerak di tangan kita, menuntun kita dalam setiap langkah hidup kita. Fakadza law qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin wa ta'allamaha wa lam ya'mal biha la tufiduhu illa bil amali. Fakadza, maka begitu pula, law qara'a, law seandainya qara'a membaca. Siapa yang membaca? Rajulun, seseorang, terhadap apa? Mi'ata alfi mas'alatin, pada 100.000 masalah. Pada 100.000 masalah ilmiyatin yang bangsa ilmu. Wa ta'allama, dan ta'allama mempelajari. Siapa rajul? Pada ulum, ilmu. Walam ya'mal, walam dan tidak ya'mal mengamalkan siapa rajul atau mengerjakan siapa rajul biha dengan ulum. La tufidu, maka la tufidu, tidak berfaedah apa ulum pada rajul, illa kecuali bil amali dengan mengamalkannya. Sama seperti kita belajar di MTS matematika, tapi ketika tidak diamalkan ilmu itu,
maka ilmu itu tidak akan memberi manfaat. Kita belajar tentang biologi, kita belajar tentang bahasa Indonesia, apapun bentuk ilmu yang kalian pelajari, tanpa diamalkan, tanpa dijalankan, tanpa dipraktekkan, ilmu sebanyak apapun yang ada pada diri kalian tidak akan pernah bisa memberikan manfaat buat kalian. Jadi apapun ilmunya, ayo praktekkan, amalkan. Kayak hari ini kita belajar segini saja dulu, praktekkan. Ingat-ingat, oh iya, ilmu itu laksana senjata. Hawa nafsu, cobaan, ujian, musuh. Yang musuh sejati kita itu laksana singa, yang ganas, yang menakutkan, menyerang. Tapi kita punya senjata loh. Apa iya singa itu enggak lari kalau kita menggunakan senjata kita? Praktekkan ilmu tersebut, amalkan ilmu yang kita miliki, agar ilmu itu membimbing, menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita banyak belajar di sekolahan, tiap hari berapa pelajaran kita pelajari. Di luar sekolah pun kita belajar ilmu lagi. Banyak ilmu yang kita pelajari, tapi jangan sampai ilmu yang banyak, ilmu yang kita miliki justru menjerumuskan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalkan ilmu tersebut, tapi ingat, beramal dengan ilmu pun harus dilandasi dengan hal apa? Keadaan batin harus ikhlas. Ikhlas karena Allah. Semua manusia akan binasa. Perhatikan tuh kalimatnya. Kecuali orang-orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu pun akan binasa. Kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya juga akan binasa. Kecuali orang-orang yang ikhlas dalam mengamalkannya. Sedangkan sifat ikhlas itu bukan sifat tetap. Maka kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Sampai kapanpun, sampai dimanapun, kita harus berjuang untuk menjadi manusia-manusia yang ikhlas. Dalam hal apa saja, dalam aktivitas dan amal serta perbuatan apa saja. Nah, dari sini, kalau kita mempraktekkan apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, maka kita akan selamat. Ilmu kita akan menggenggam kita, akan menarik kita, menolong kita di saat kita terjatuh. Wallahu a'lamu bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم حسنا بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في ومؤافاتهم من الفتن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك